Kali ini kita akan membahas tentang perulangan pada Python. Jadi, apa itu perulangan? Perulangan adalah struktur pemrograman yang mengulang kumpulan instruksi sampai memenuhi kondisi tertentu. Jadi, daripada kita nulis kode yang isinya sama berkali-kali, mending itu kode kita jadikan satu kemudian kita taruh dalam perulangan biar lebih efektif. Nah, perulangan ini biasa juga disebut sebagai iterasi atau loop. Jadi jangan bingung nanti ketika ada iterasi, ada loop, itu maksudnya apa? Itu artinya sama aja dengan perulangan. Kemudian ini ilustrasi yang mungkin kalian udah sering lihat perbedaan antara non-programmer dengan programmer. Ya, kalau non-programmer dia dapat hukuman suruh nulis berulang, ya dia nulis berulang. Sedangkan kalau programmer ya 2 baris saja cukup gitu. Dia udah bisa nih uh, hanya dengan 2 baris langsung 100 kali nulis, gampang. Nah, perulangan di Python ada 2 jenis, ada uncounted loop sama counted loop. Kita bahas yang uncounted loop dulu nih. Uncounted loop ya berarti dia tidak terhitung. Jadi jumlah pengulangannya itu tidak bisa kita perkirakan di awal. Dia nggak tentu nih, perulangannya mau jalan berapa kali, itu tergantung dari programnya sendiri, bukan dari kita yang menentukan. Nah, kalau dalam Python ini kita bisa pakai while. Nah, itu struktur apa kalau dalam flowchart, while itu digambarkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia sama ya, pakai uh, belah ketupat seperti percabangan. Nah, ini kalau misalnya true, dia akan masuk ke instruksi. Bedanya kalau percabangan, dia setelah masuk ke instruksi, dia akan lanjut ke bawah, misalnya ke end. Nah, di while, di perulangan, setelah dia instruksi, dia akan balik lagi ke pengecekan kondisinya. Nah, jadi selama kondisinya benar, dia akan mengulang terus. Sampai akhirnya kondisinya menjadi salah, dan dia turun ke bawah sini. Nah, kalau di Python, dia cukup 2 baris saja. Jadi kita pakai kata kuncinya while, kemudian ada kondisinya bagaimana, pengecekan kondisi di sini. Kalau misalnya kondisinya benar, maka dia akan menjalankan blok di bawahnya yang masuk ke indentasi ya. Ini diperhatikan indentasinya, jadi yang menjorok ke dalam itu adalah bagian dari while-nya. Nah, kemudian ini ada contoh kasus. Nah, misalnya tentukan berapa kali sebuah bilangan dapat dibagi 2. Misalnya 96, ini dia bisa dibagi 2 sebanyak 5 kali, 56 3 kali, 1664 7 kali. Jadi misalnya di sini 96, dia dibagi 2 jadi 48. Ini udah 1. Kemudian 48 dibagi 2 jadi 24, nambah lagi 1, kemudian 24 dibagi 2 jadi 12, kemudian 12 dibagi 6 jadi 12 dibagi 2 jadi 6, satu lagi, kemudian 6 masih bisa dibagi 2 jadi 3, satu lagi. Setelah sampai 3, dia nggak bisa dibagi lagi dengan 2 karena akan bersisa. Begitu juga 56 dibagi 2 jadi 28 dibagi 2 jadi 14 dibagi 2 jadi 7, setelah 7 dia nggak bisa dibagi 2 lagi. 1664 juga begitu. Nah, udah ketemu ya inti programnya. Nah, ini kalau kita terjemahkan, nah, kalau misalnya kalian mau coba, silahkan pause dulu videonya, kemudian coba sendiri. Oke, akan kita lanjutkan. Nah, kalau di flowchart, bentuknya akan jadi seperti ini. Jadi kita punya 2 variabel, yaitu integer bilangan dan
variabel bilangan dengan bentuk integer dan variabel counter dengan bentuk integer dan nilai awalnya itu 0. Kemudian kita input bilangan, ini bilangannya terserah pengguna, jadi terserah pengguna mau input bilangan berapa, kemudian akan dicek. Bilangan ini apakah dia kalau misalnya dibagi 2, dia bersisa 0, alias tidak bersisa. Nah, kalau misalnya tidak bersisa, berarti kan dia bisa dibagi 2 tuh. Nah, kalau misalnya true, nah, dia akan bilangan tersebut akan dibagi 2, kemudian dimasukkan ke variabel bilangannya lagi. Nah, kemudian counternya ini ditambahkan 1. Jadi nilai counter yang awalnya 0 itu ditambahkan 1 menjadi 1. Nah, setelah itu kembali lagi dia ke sini. Kalau misalnya bilangan tersebut masih bisa habis dibagi 2, dia akan masuk lagi ke sini, diproses lagi, kemudian counternya bertambah lagi, terus begitu sampai akhirnya dia ini menjadi false. Ketika false, maka dia akan mencetak nilai counternya. Kita akan coba di Python. Nah, jadi pertama kita perlu variabel bilangan. Jadi bilangan dia itu bentuknya integer. Kemudian yang kedua ada counter. Counter ini bisa langsung kita assign, jadi counter bentuknya juga integer. Kita masukkan nilainya 0. Nah, kemudian kita bikin di sini bilangan dengan integer input. Jadi input ini kan dia menerima nilainya dalam bentuk string. Nah, setelah itu kita konversikan jadi bentuk integer. Kemudian kita masuk ke while-nya. Jadi selama bilangan di modulus 2 itu sisanya 0, maka dia akan membagi bilangan tersebut dengan angka 2. Nah, kita gunakan pembagian yang double slash biar hasilnya integer. Nah, ini kita bagi 2, kemudian kita masukkan ke variabel bilangan itu tadi. Kemudian counternya kita tambahkan dengan 1. Ini kalau kalian bingung, dia sama aja dengan counter plus 1. Dia bentuknya sama kayak gini, dipersingkat jadi counter plus sama dengan 1. Nah, kemudian udah kan gitu aja prosesnya. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita lakukan print counter. Kita coba run. Misalnya aku masukkan di sini angka 96 tadi. Nah, maka dia akan keluar 5. Sama kayak di contohnya yang ini kan. Nah, 96 5 kali. Kemudian kita akan coba 56. Kita akan run lagi. 56. Nah, keluarnya 3. Kemudian 1664. Kalau dicontoh. Nah, 1664. Kita run lagi. 1664. Nah, keluar hasilnya 7. Jadi penggunaan while seperti itu. Berikutnya ada counted loop. Jadi kalau tadi uncounted itu dia kondisinya tidak tentu, kita tidak tahu kapan akan selesainya, maka counted loop ini dia jumlah perulangannya bisa kita hitung. Jadi udah bisa kita perkirakan ini loopingnya bakal berjalan berapa kali, kita udah tahu nih. Nah, kalau dalam Python itu kita bisa pakai for. Jadi for itu kalau dalam flowchart dia kurang lebih seperti ini. Standar flowchartnya bisa beda-beda. Mungkin kebanyakan kalau cari di internet dia bentuknya kayak while tadi pakai bilah ketupat. Tapi kalau aku pakai gini, jadi di for itu ada 3 ketentuan. Dia harus ada nilai awalnya berapa, kemudian batasnya berapa, dan penambahan nilai di setiap perulangannya itu berapa. Nah, jadi nilai awalnya itu start value, batasnya limit, terus jumlah penambahan di setiap perulangannya itu steps. Jadi nanti
di for ini ada variabel yang berfungsi sebagai penghitungnya. Dia ini udah masuk ke perulangan keberapa. Nah, itu ada variabelnya, dan variabelnya ini nanti kita kasih ini nilai awal, kemudian batas, kemudian steps-nya. Jadi selama variabel counternya dia di bawah limit atau tidak melebihi limit, maka dia akan masuk ke true ini. Jadi menjalankan instruksi, kemudian balik lagi ke sini. Kemudian setelah instruksi ini dijalankan, ketika dia kembali di sini, nilai variabel counternya akan ditambahkan sesuai steps-nya tadi. Nah, kemudian kalau misalnya dia masih di bawah limit, dia akan masuk lagi ke true, begitu seterusnya sampai nilai counternya itu melebihi limit. Kalau sudah melebihi, maka dia akan masuk ke false dan akhirnya selesai. Kalau di Python, nah dia kayak gini. Jadi for i in range start limit step, kemudian di bawahnya ada instruksi. Nah, jadi pertama yang i itu adalah variabel counternya, dan penggunaan i itu, dan kalian nggak mesti menamakan variabel counternya i. Kalian bisa ganti sesuka hati, misalnya mau diganti jadi counter, mau diganti jadi paint, counter paint, terserah. Kemudian ada range. Nah, apa sih range ini? Nah, menurut dokumentasi Python, the range type represents an immutable sequence of numbers and is commonly used for looping a specific number of times in for loops. Jadi range dia merepresentasikan barisan bilangan yang tetap dan biasanya memang digunakan untuk menemani for loop begitu. Nah, cara pakainya gimana? Nah, di dalam range, jadi range ini dia fungsi, dia seperti fungsi, jadi ada kurungnya, dan di dalam kurungnya ini ada parameter. Kalau misalnya kita cuma memasukkan satu angka, nah maka angka yang dimasukkan ke parameter itu jadi batas atas nilai, jadi limitnya nih. Nah, angka susunan barisan angka ini, barisan angka yang dihasilkan nanti akan dimulai dari 0 hingga satu angka sebelum stop, sebelum limitnya tadi. Nah, stepnya dia 1. Jadi misalnya kita masukkan di sini range 10, maka hasilnya adalah, maka dia nanti akan menghasilkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa cuma sampai 9? Karena kita di sini mulai dari 0. Kalau misalnya kita mulainya dari 1, nanti jadi 10. Tapi karena kita cuma masukkan satu angka, dia hanya berfungsi sebagai batas atas, dia keluarnya cuma 9. Tapi ini kalau misalnya kita hitung satu-satu, ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, ini udah 5, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 5 lagi. Jadi ini total isinya ada 10 angka. Jadi kalau misalnya kita mau perulangan 10 kali, nanti cukup for i in range 10, maka dia perulangannya akan berjalan 10 kali, meskipun di sini angkanya dimulai dari 0. Kemudian berikutnya ada range start stop. Jadi di sini kita memasukkan dua parameter. Nah, angka pertama yang kita masukkan nanti akan berfungsi sebagai nilai awal atau start. Sedangkan angka kedua dalam parameter berfungsi sebagai batas atas nilai, seperti yang tadi. Susunan angka dimulai dari start hingga satu angka sebelum stop. Jadi misalnya di sini kita masukkan range 2,10. Nah, yang angka pertama ini akan jadi nilai awal, dan yang angka kedua ini jadi batas atasnya. Jadi nanti ketika kita masukkan range 2,10 ini, hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 4 elemen berarti ini. Jadi tetap dia nggak nyampe 10, tapi mulainya dari 2 dia. Nah, kemudian, bisa kita isi dengan 3 parameter, start, stop, step. Nah, kalau kita masukkan 3 gini, angka yang pertama berfungsi sebagai nilai awal, angka kedua sebagai batas atas, angka ketiga sebagai perubahan nilai. Nah, susunan angka dimulai dari start hingga satu angka sebelum stop, dengan selisih antar angka sebesar step.
Jadi misalnya di sini kita punya yang tadi range 2,10 tapi kita tambahkan stepnya 2. Nah, maka dia munculnya jadi 2, 4, 6, 8. Nah, harusnya kan dia kalau ditambah 2, 10. Tapi karena seperti yang tadi, dia angka stopnya itu tidak ikutan. Jadi di sini 10 gak masuk. Nah, kenapa 9 juga gak masuk? Karena 8 ditambah 2 itu 10, bukan 9. Jadi seperti itu cara kerjanya range. Nah, jadi nanti misalnya kita punya for i in range 5, maka dia range ini akan menghasilkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika diiterasi nanti, iterasi pertama nilai i itu adalah 0, iterasi kedua nilai i adalah 1, iterasi ketiga i sama dengan 2, keempat i-nya itu 3, kelima i-nya itu 4. Jadi dia tetap berjalan selama 5 kali, cuma hitungnya mulai dari 0 nih. Nah, variabel i ini nanti bisa kita gunakan di dalam program. Makanya kenapa tadi range-nya tidak hanya dikasih satu pilihan seperti ini, tapi bisa bermacam-macam. Karena angka yang dihasilkan sama range ini nanti itu bisa kita gunakan di dalam program. Nah, contohnya ya kayak kasus yang di awal video tadi, cetaklah tulisan Hello Python sebanyak inputan pengguna misalnya nih. Jadi misalnya kita masukkan 5, maka outputnya akan keluar Hello Python sebanyak 5 kali. Kalau mau dicoba, silahkan pause videonya dulu. Sekarang akan kulanjutkan. Kalau jadi flowchart, dengan gaya flowchartku yang seperti tadi, maka dia ada ini. Nah, variabel jumlah iterasi. Kita cuma butuh jumlah iterasinya, kita cuma butuh satu variabel ini. Kemudian kita minta pengguna untuk input ke jumlah iterasi. Nah, kemudian ini kita masukkan definisi for-nya nih. I sama dengan 0, jadi I diawali dari 0. Kemudian limitnya itu jumlah iterasi tadi. Jadi I selama dia lebih kecil dari jumlah iterasi, maka dia akan bernilai true. Dan setiap perulangannya nilai I akan bertambah 1. Nah, kemudian di sini ada, kalau true dia akan print Hello Python. Nah, kalau misalnya udah selesai, dia maka akan ke end. Kita akan coba di Python. Jadi kayak tadi bilangan kita tinggal jumlah iterasi, kita langsung aja sama dengan integer input. Nah, kemudian for i. Nah, di sini mulai berbeda penulisan antara di flowchart dengan di Python, karena kita udah tahu kalau misalnya kita pakai range-nya kita pakai range itu mulainya dari 0, ya kita tinggal masukkan aja dalam sini jumlah iterasi. Nah, jadi dia akan berjalan sebanyak jumlah iterasi nih. Kalau benar dia akan print Hello Python. Nah, save. Kita akan coba run. Misalnya aku masukkan tadi 5 kali. Nah, maka dia akan masuk 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga kalau misalnya aku masukkan 10 kali. Jadi akan munculnya 10 kali. Kalau misalnya aku masukkan 100 kali, ya dia akan munculnya 100 kali nih. Wah, banyak. Nah, untuk tahu, nah kalau misalnya, nah seperti yang tadi aku bilang, kita bisa pakai i-nya ini di dalam perulangannya. Jadi misalnya kita mau tahu dia ini perulangan keberapa, kita akan coba pakai fstring. Kita tambahkan ke berapa nih, ke i. Nah, kita save, kita coba kita bersihkan dulu, kita run, kita masukkan 5. Nah, kelihatan nih, dia ngitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau misalnya 10, kalau misalnya kita jalankan 10 kali, nah, dia munculnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Begitu juga kalau misalnya tadi kita masukkan kan 2 nih, 2, batas atasnya jumlah iterasi. Nah, kalau misalnya kita run, kita masukkan seperti contoh tadi batasnya 10. Nah, dia munculnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalnya di sini aku tambahi stepnya jadi 2, kan? Kemudian di sini aku masukkan lagi 10. Nah, dia munculnya 2, 4, 6, 8. Jadi itu yang angka yang dihasilkan sama range ini. Kemudian, nah, kita juga bisa melakukan counted loop dengan while, tentunya dengan beberapa pengaturan yang memungkinkan untuk menghitung berapa kali loopnya akan dijalankan tapi pakai while. Nah, jadi di sini kelihatannya dia masih pakai belah ketupat kayak while tadi. Nah, cuma di sini ada counter nih, ada counter. Selama counternya lebih kecil dari limit, maka dia akan menjalankan instruksi. Kemudian di bawah ada penambahan nilainya nih, penambahan nilai counternya sebanyak step. Jadi kurang lebih sama kayak yang for tadi prosesnya, cuma bedanya ini pakai while. Kalau di Python, nah dia ada, nah di atas ini harusnya kita definisikan dulu counternya mulai dari berapa nilai awalnya. Kemudian selama counternya lebih kecil dari limit, maka dia akan menjalankan instruksi counter bersama dengan steps. Gitu. Contoh kasus seperti tadi, cetaklah tulisan Hello Python. Nah, sama kayak for tadi, cuma di sini kita akan pakai while. Nah, di sini kita akan butuh dua variabel, counter sama limit. Nah, kemudian kita minta pengguna untuk inputkan limitnya. Nah, kemudian ada while di sini. While counter lebih kecil dari limit, maka dia akan print Hello Python dan counternya ditambahkan dengan 1. Kita akan coba. Nah, dia butuh tadi kan dua variabel tuh, counter sama limit. Nanti counter sama dengan 0. Kemudian limitnya kita minta pengguna untuk input integer input. Kemudian ada while counter lebih kecil dari limit, maka dia akan mencetak hello world, hello Python. Hello Python, kemudian jangan lupa untuk ditambahkan nilai counternya. Nah, ini penting ini. Kita akan coba masukkan 5. Nah, maka dia akan keluar 5. Nah, kenapa di sini counter ini penting? Counter bersama dengan 1 ini penting karena kalau misalnya ini tidak kita jalankan, nah misalnya ini kita komentar ini mati ya, atau kita hapus saja, nah maka nilai counter nanti tidak akan bertambah. Jadi kondisinya akan jadi true terus menerus, jadi benar terus, akhirnya terjadi infinite loop. Misalnya nih kita coba deh, kita run, kita masukkan limitnya 5 misalnya. Nah, dia akan tetap jalan nih. Terus ini. Nah, itu. Kalau nggak bisa nih. Dia akan jalan terus-terusan sampai akhirnya kita harus interupsi manual. Terus kita Ctrl C. Nah, jadi penting untuk menambahkan penambahan nilainya supaya tidak terjadi yang namanya infinite loop atau perulangan tak terbatas. Oke. Mungkin itu aja. Di part 2 kita akan membahas tentang break, continue, kemudian ada while else, for else. Jadi ya silakan tunggu video selanjutnya.